Salam saudaraku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan saya Rizwaru di channel Albi Update TV. Kebakaran depo Pertamina di Jakarta ini memakan korban nyawa 17 orang dan kita semua berduka. Dan yang menarik di dalam kasus ini, ternyata nama Anies Baswedan terseret ya karena tempat atau perumahan orang di sekitar depo Pertamina ini dilegalkan oleh Anies Baswedan, walaupun sebenarnya tanah itu adalah milik Pertamina. Nah, seorang pegiat media sosial, Alifur Rahman, membeberkan sebenarnya fakta-fakta bahwa Anies Baswedan ambisi politiknya, yang mengakibatkan korban nyawa ini. Mari kita saksikan videonya. Kita semua ikut berduka karena semalam itu terjadi ledakan atau kebakaran di depo Pelumpang, yaitu terminal BBM milik Pertamina di Jakarta, yang kemudian mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 49 orang mengalami luka-luka yang sampai sekarang masih dalam perawatan. Ada juga 8 orang yang dikabarkan hilang atau dalam pencarian. Jadi untuk semua korban meninggal dunia kita doakan agar diterima di sisinya, dan kemudian untuk korban yang masih dalam perawatan sekarang kita doakan agar segera pulih, sembuh, dan bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Dan dari banyak berita yang saya baca hari ini, dari cerita warga yang selamat semalam dari musibah ini gitu ya, saya bisa membayangkan bahwa semalam adalah malam yang sangat-sangat mengerikan, karena sebelum terjadi ledakan atau kebakaran, ternyata warga sekitar itu sudah mencium aroma yang sangat menyengat, bau minyak. Bahkan beberapa orang itu dikabarkan sampai muntah-muntah saking baunya. Dan barulah setelah mereka mencium bau minyak yang sangat menyengat, terjadi ledakan dan kemudian kebakaran yang merembet ke banyak rumah-rumah warga. Karena ya depo di Pelumpang ini langsung berbatasan dengan rumah padat penduduk di Jakarta, sehingga ketika terjadi ledakan atau kebakaran ini merembet ke banyak rumah dan kemudian mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 49 orang luka-luka. Dan ya semoga ke depan tidak pernah terjadi musibah yang seperti ini lagi. Tapi sebelum saya lebih lanjut bercerita terkait insiden ini gitu ya, saya coba menjelaskan dulu bahwa saya itu sangat memperhatikan sebab. Jadi banyak orang saya lihat hanya fokus kepada akibatnya. Misalkan seperti sekarang terjadi musibah, orang kemudian berfokus kepada korban meninggal dunia, tapi kemudian melupakan sebabnya. Atau bahkan sebagian orang tidak peduli dengan sebabnya, menyalahkan semua sebab akibat. Tanpa sebab tidak mungkin terjadi sesuatu ya. Ya, pasti dari sebab itulah ada sebuah akibat. Misalnya Ferdy Sambo membunuh seseorang itu karena ada motifnya, ya kan? Walaupun sampai sekarang motifnya belum dibongkar oleh hakim ya. Tapi yang jelas segala sesuatu tidak terjadi tanpa sebab. Nah, mari kita lihat sebab yang sebenarnya ini. Kenapa bisa terjadi kemudian kebakaran ini? Sebelum ini digarap full oleh Pertamina gitu ya, kesalahannya adalah lahan yang sudah dibebaskan itu sekitar 14 hektar itu tidak dibatasi. Sementara di sebelahnya itu ada pengembang yang bikin perumahan. Jadi kawasan rumah warga yang sekarang terdampak atau kebakaran ini yang disebut sebagai Kampung Tanah Merah ini, itu berada di tengah-tengah gitu. Kawasan yang sudah digarap sama Pertamina, terus kemudian perumahan. Nah, ini terjadi kekosongan. Orang mengira bahwa ini adalah tanah kosong yang bisa ditempati, padahal ini sudah milik Pertamina. Ya, tapi karena terjadi kekosongan dan ini tidak ada batasnya atau tidak digarap full oleh Pertamina, ya terjadilah pendudukan oleh warga selama puluhan tahun yang lalu, sampai kemudian terjadilah masalah kependudukan. Karena ini adalah tanah yang seharusnya milik Pertamina atau BUMN, yang tidak boleh diduduki atau dibangun rumah-rumah warga di sana. Karena ya ini adalah zona yang berbahaya gitu. Karena kalau terjadi ledakan seperti ini, seandainya ini nggak ada rumah warga, ya akan minim korban.
nggak akan ada korban sebanyak ini. Tapi karena ini adalah kawasan padat penduduk, memang kampung yang cukup kumuh gitu ya. Ya inilah yang terjadi, korbannya jadi banyak sekali. Dan pada tahun 2017 lalu gitu ya, ini juga terjadi ribut-ribut ternyata gitu, antara Ahok dengan Anies Baswedan sebagai sama-sama calon gubernur waktu itu. Karena Anies itu datang ke kampung Tanah Merah ini di kawasan tempat terjadinya kebakaran banyak rumah warga hari ini gitu ya. Anies ini menandatangani kontrak politik yang pada intinya dia setuju untuk memberikan hak kepada warga, hak tanah kepada warga. Meskipun sebenarnya tanahnya ini tanah sengketa dan masih milik dari Pertamina atau milik BUMN. Tapi karena mungkin ambisi Anies itu sangat besar sekali waktu itu untuk memberikan hak tanah kepada warga atau memberikan ketenangan atau hanya sekedar untuk mendapatkan suara dari kawasan padat penduduk ini, akhirnya ya waktu itu tahun 2018 itu diberikan IMB, izin mendirikan bangunan. Dan IMB-nya ini adalah IMB khusus gitu. IMB-nya itu diberikan per RT, bukan per rumah. Jadi kalau biasanya kan IMB itu satu rumah satu IMB, tapi Anies memberikan IMB satu RT. Jadi satu RT satu IMB. Ya karena kampungnya memang sudah ada waktu itu. Dan Anies dengan bangganya mengatakan bahwa ini adalah IMB kawasan pertama di Indonesia. Dan ini adalah bagian dari solusi jalan tengah yang diambil oleh Pemprov DKI atas masalah sengketa lahan atau legalitas lahan yang ditempati oleh warga. Dan karena sudah dapat IMB dari Anies gitu ya, maka warga di sekitar ini ya menjadi lebih nyaman, lebih pede untuk tinggal di sana, sehingga tidak ada keraguan untuk tinggal di kawasan ini lagi yang sekarang sedang kebakaran ini. Jadi karena ini sebenarnya adalah tanah milik BUMN atau Pertamina yang seharusnya tidak boleh ada rumah warga di sekitar sana, tapi kemudian dilegalkan. Jadi kampung ilegal kemudian dilegalkan sama Anies. Akhirnya ya banyak orang jadi kayak tambah nyaman untuk tinggal di sini dan tidak ada keraguan. Jadi dulu sama Ahok ini sempat diingatkan bahwa ini nggak mungkin bisa dilegalkan atau diberikan IMB karena ini bukan tanah milik warga. Tapi Anies berpendapat bahwa tanah yang sudah diduduki selama 20 tahun itu ya bisa diberikan kepada warga katanya. Ya meskipun sebenarnya belum diberikan, tapi janji Anies waktu itu ingin memberikan hak milik dan IMB. Ya meskipun sampai sekarang itu yang diberikan baru IMB-nya. Nah, Anies waktu itu sangat bangga sekali dan mengatakan bahwa hak tanah atas warga itu tidak boleh dihilangkan. Ya meskipun legalitasnya belum tuntas katanya. Tapi ya ini sudah berada di sini selama puluhan tahun, jadi mereka layak untuk diberikan izin sehingga mendapatkan fasilitas yang layak dan umum seperti yang didapatkan oleh warga-warga lain. Jadi dibangunlah fasilitas, dibangunlah saluran air, jembatan dan sebagainya oleh Anies di kampung ini. Jadi padahal sebenarnya gitu ya, ini tanah yang ilegal, tanah yang milik BUMN. Bahwa Anies bilang bahwa ini legalnya belum tuntas, ya itu bahasa lain dari ilegal. Gitu. Legalnya belum tuntas itu ya nggak bisa dituntaskan gitu, karena ini tanah bukan milik warga. Bagaimana bisa dituntaskan kalau ini memang bukan milik mereka? Jadi ya karena kemampuan Anies yang mampu menata kata legalnya belum tuntas, gitu ya, padahal maksudnya itu ya ilegal atau bukan milik warga. Akhirnya orang-orang ya semakin nyaman tinggal di sana, apalagi dibangun fasilitas air dan sebagainya sampai Anies kemudian beberapa kali datang ke sana dan kemudian membangga-banggakan bahwa dia sudah berhasil untuk menyulap kampung Tanah Merah yang kumuh ini menjadi kampung yang layak huni. Jadi Anies sempat bilang bahwa kita itu menghilangkan kumuhnya, jangan hilangkan kampungnya. Oh itu bangga sekali klaim Anies terkait keberhasilan memberikan IMB kepada kampung Tanah Merah. Padahal itu adalah kesalahan. Sehingga kalau hari ini kemudian terjadi masalah atau terjadi ledakan atau kebakaran seperti ini dan kemudian mengakibatkan banyak orang terdampak, banyak rumah warga itu kebakaran, ya yang perlu dimintai pertanggungjawaban mungkin ya Anies Baswedan gitu.
Karena dialah yang melegalkan kampung ini. Padahal seharusnya ini digusur. Seharusnya ini nggak boleh ditempati oleh warga. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita berbicara sebab akibat dan akibat daripada ulah Anies Baswedan yang memberikan izin atau IMB kepada kampung Tanah Merah ini, sehingga mereka nyaman tinggal di sana, yang seharusnya itu tidak boleh ditempati, namun dipaksa karena ambisi politik, maka terjadilah korban seperti ini. Ya, jadi ini yang seharusnya dipikir ulang, ya, karena Anies Baswedan saat ini jadi calon presiden 2024. Saya rasa Anies Baswedan harus koreksi diri tentang tindakan-tindakannya sebelumnya, supaya jangan terulang ke depan. Dan masyarakat Indonesia harus melihat bahwa program-program yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu banyak sekali hal yang berdampak buruk, termasuk ini. Dan juga sumur-sumur resapan yang dilakukan di Jakarta itu, ya, itu juga memakan korban jiwa. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami bersama, ya. Dan saya rasa masyarakat Indonesia tidak buta. Ya, saya pun merasa bahwa hal ini akan menjadi pelajaran berharga, ya, bagi kita, supaya kita bisa melihat dan bagaimana sebenarnya pemimpin yang baik itu. Ya, dan kemudian terkait apa yang sudah terjadi ini, semoga keluarga yang berduka diberikan ketabahan, kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, sampai jumpa. Saya Rizwan Ruhu dari Pulau Kecil Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa.